Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mah hayang nama di dia yang nanti tapi kalau hurtui halangan lampu. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, wa usalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Al-ayah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimu awladakum wa ahsinu adabakum. Al-hadis, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Masih hirup ibu-ibu? Alhamdulillah. Ini di dia bahasa naon? Kabehnya sudah kabeh apa campur ya? Campur. Yang mulia para ulama, para kiai, para ajengan, guru-guru di pondok-pondok pesantren, guru-guru di majelis-majelis taklim, mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan panjang umur, Allah muliakan dunia akhirat, Allah berikan istiqomah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segenap para pejabat yang sama-sama kita hormati, qori kita al-mukarram Al-Ustadz Muhammad Nasir Al-Bugisi, yang mudah-mudahan senantiasa beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, Al-Mukarram Al-Ustadz Nanda Firmansyah Jomblo. Jomblo ngomongin pernikahan. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kesepuhan yang memuliakan jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang memuliakan Sohibul Bait, Bapak Saifulan, Bapak Saiful Andi, yang telah mengkhitankan putranya Al-Habsyi Syafiq, yang mudah-mudahan putra beliau menjadi anak yang saleh, anak yang taat tunduk perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, anak yang beribadah kepada Allah, anak yang menghormati kedua orang tuanya, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah,
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan yang mulia, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya kelak yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah malam ini kita bersama menghadiri acara tasyakuran walimatul khitan, yang mudah-mudahan apa yang diharapkan sahibul hajat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, sebetulnya sudah banyak nasihat dari beliau Ustadz Nanda. Alhamdulillah, ibu-ibu kurang doakan Ustadz Nandana mudah-mudahan panjang umur. Kurang sepaih tinggal Nanda be sorangan sampai kiamat. Masya Allah, alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara tentang khitan, apa sih hukumnya khitan itu bagi laki-laki? Ulama sepakat hukumnya khitan bagi laki-laki adalah wajib. Kenapa bisa menjadi wajib? Sebab ini menjadi sebab, menjadi wasilah mendekati perkara yang wajib. Salah satu yang bisa menyebabkan salat kita ini sah karena kita wudhunya pun dengan baik, bersih dari najis, baik najis yang kecil sampai najis yang besar. Artinya laki-laki kalau dia tidak dikhitan, sebab cek Sunda mah lalaki eta boga dagingna anu lebih nu disebut jawer teh. Jawer naon? Ngerti ibu jawer? Ngerti. Wong Jawa ngerti ora jawer? Hah? Lalaki mah lamun can dikhitan boga nu ngaranna jawer kotok. Jawer kotok. Makanya baheula keur memileuti keneh yang surikeun. Lamun bapak mencik kotakna kotak jago, sok resep kata budak-budak jawerna. Resep teh dari laki-laki itu ada sisa daging, khususnya bagi anak-anak nu disebut jawer teh. Naon atuh cek Sunda jawer teh nya? Kukuluk. Naon tak kukuluk teh? Kalau ini tidak dipotong, tidak dibersihkan, maka yang namanya kotoran dari laki-laki cek Sunda mah eta kotoran nyangkrung dina kukulukna teh. Nyangkrung dina eta jawerna. Oh, entah dikhitan kumaha? Entah naon teh dikhitan ge asal nek gigi. Tos gigi dibersihan, diselehkeun heula saeutik. Engke geus kitu beres, asal nek salat selehkeun deui saeutik. Bersihan. Sebab kenapa? Muslim, orang yang beriman kepada Allah, agama Islam itu lebih mengutamakan kepada kebersihan. Salah satunya khitan. Pancek Ibnu Ruslan teh dina Zubatna teh pan. Punten Kiai bisi anu khilaf salah pangarahkeun. Maklum tadi mah budak leutik ieu nya. Ustaz Nanda mah pan kolot beungeut. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau Ibnu Ruslan menyampaikan, selain khitan, bagian dari fitrahnya
bahasa Sunda mah bulu kelek, lamun bisa mah eta bersihan. Cara ngebersihanna dicabut. Kunaon? Sebab eta bulu kelek lamun teu dibersihan bau bedul. Nauzubillahimin. Nauzubillahimin. Maaf, mohon maaf. Itu salah satu kebersihan dari kita. Sunnahnya dicabut. Terus nyeri, kerok. Hiji tah, hitan kedua nyabut bulu kelek. Nu katilu ngebersihan bulu katempung. Nah, katempungnya bahasa Indonesia na bingung nyebutna. Pokoknya ya pokoknya ngebersihin rumput bagian di situ. Itu pikir kapan kita ada biayanya. Ya orang menurut sederhana baik kan di badan kita ini banyak buat ibadah, Bu. Perkara ibadah di badan kita juga bisa diniatkan untuk ibadah, jadi sunnah, jadi contoh, jadi kebaikan. Nyabutan bulu kelek, beres bulu kelek, hitan, beres hitan, membersihkan bulu-bulu bagian bawah. Ini udah kalau kicing ya. Ngerti letiknya. Ya. Kalau laki-laki membersihkan bagian bulu-bulu yang di bawah, cek Sunda mah bagian ketempung. Itu laki-laki sunnahnya dikerok, perempuan dicabut. Nang gitu. Memang gitu. Nyabutna kudu ngilang, Bu. Disilang, pew gitu. Ibu-ibu suka bayangkan ih lagi. Masya Allah Muhammad. Ya Allah, ternyata banyak ibadah di tubuh kita juga. Kenapa si laki-laki lebih sunnahnya bagusnya ditekankan untuk membersihkan bulu bagian bawah? Mohon maaf agak sedikit vulgar. Kenapa harus dikerok? Sebab laki-laki itu nafsunya satu, akalnya 9. Perempuan akalnya satu, nafsunya 9. Tapi mohon maaf, kalau laki-laki walaupun nafsunya satu, akalnya 9, ini mohon maaf, kadang-kadang lelaki cuma ngos-ngosan doang, hahes doang. Padahal mau naon eta. Bener ka ibu-ibu? Tuh kan? Terus ada mau ngasih nama. Ya mohon maaf. Kenapa si laki-laki bagian bulu ini harus dicukur? Sebab itu akan menambahkan hormon, menambahkan gairah. Itu. Ya kalau perempuan mah Masya Allah 9 nafsunya, akalnya 1, hiji akal lebihkan, tapi 9 nafsunya. Tapi sehebat apapun tingginya nafsunya perempuan, ditutup dengan rasa malu. Padahal bahaya, tapi diisi. Bener ke bapak-bapak? Cuman ada lelaki mah ya, lelaki mah nafsunya hiji eta. Cuman gimana nama pan tukang haus-haus doa. Padahal mah ya Allah. Makanya mohon maaf, wajar bapak-bapak, tadi sebagian Ustaz Nanda udah jelaskan, wajar kalau perempuan itu banyak keinginan, ya nafsunya gede, lain nafsu urusan bagian iya baik, eta memang sebagian kewajiban suami istri. Mohon maaf, itu memang sudah menjadi bagian dari suami istri, ya. Maka mau titip, tapi salah satu proses menjadikan anak yang soleh, ya lelaki lamun PS jeung pamajikan ulah ngehusna doang, baca bismillah heula. Sebab kunaon cek ulama, lamun lelaki dan PS jeung pamajikanna henteu baca bismillah jurig diilueun. Jurig. Mohon maaf,
mohon maaf. Setan itu ikut dengan hubungan suami istri di kamar. Ya, punya suami keluar, punya setan juga keluar. Begitu istrinya hamil, maka begitu istrinya hamil lahir anaknya, lahir juga anak setan. Sebab orang itu bismillah heula. Makanan kayak ceng tanya balik, Pak, bismillah heula teu teri kami. Nauzubillahimin. Ini mohon maaf Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi bagian dia memang pendidikan, salah satunya pendidikan. Kalau pengen punya anak yang soleh dan solehah, bismillah heula bapak-bapak, ulah hesosna doang. Ya, punya suami keluar, setan juga keluar. Begitu istrinya hamil, lahir anak setan lahir. Cuma kalau manusia meninggal dunia, tapi kalau setan ila yaumil kiamat, sebelum terjadinya kiamat baru setan mati. Makanya masya Allah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hati-hati bagian di sini. Salah satu ingin menjadikan anak yang soleh dimulai tadi kata Ustaz Nanda adalah orang tuanya dulu. Sebab kenapa anak-anak zaman sekarang berbeda dengan anak-anak zaman dulu. Morikia beda anak budak kuari yang budak baheula. Bedanya anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu. Orok baheula mah crek lahir di bedong. Benar. Kuari mah orok jarang minum di bedong. Bener tak? Orok baheula mah lahir di bedong dibongket. Termasuk ibu-ibu ke ibu dibongket beutungna teh. Panjang ngebulit kana beutungna. Nya. Kuari mah geus teu makean orok eta daekeun di bedong, geus teu daekeun. Makana orok baheula mah dibu dungaran di bedong geus beres di bedong, pan eta ngagedean. Sadeugel-deugel budak baheula jangarana geus pernah ngalaman di bedong, kakolot mah tetep nurut. Kakolot mah tetep bakti. Henteu ngalunjak pan baheula keur orokna daek di bedong. Budak kuari mah teu daekeun di bedong, makana ngagedean ngalunjak kakolot. Bener tak? Bener. Nauzubillahimin. Mohon maaf Bapak Ibu. Di Al-Qur'an urang ieu kuari kudu waspada khususnya kepada anak-anak di zaman yang luar biasa ini, apalagi di zaman AI. Aya pan kuari zaman AI. Iseng-iseng mumuy buka AI, iseng-iseng doang. Siapa sih Ustadz Mumuy itu? Langsung dijawab ku AI, Mumuy itu badannya kecil, lagi ngomong sampai kehandap. Masya Allah cek Mumuy teh, ieu bahaya ieu. Budak-budak kuari pananyana kana AI, belajar ke nanyana kana AI. Nauzubillahimin. Lihat di Al-Quran bahwasannya orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan pernah rela umat Islam ini jaya. Orang Yahudi dan orang Nasrani akan terus ngejar umat Islam supaya hancur. Pan ayatnya tiapan geus jelas sering kurang didenge bahwasana ieu ayat ngajelaskeun dina surat Al-Baqarah lamun ieu Islam sampai sukses jelema Yahudi jeung jelema Nasrani teu narima. Nauzubillahimin. Tapi maksudna naon? Lamun dideuleukeun dina riwayat zaman di mana Nabi berdakwah itu menghancurkan dakwahnya Nabi dengan menghancurkan masjid, dengan menghancurkan majelis taklim, dengan menghancurkan tempat-tempat pengajiannya Nabi. Tapi kalau sekarang beda caranya. Menghancurkannya dari mana? Dengan cara yang lembut. Mohon maaf Bapak Ibu, anak-anak muda sekarang yang jadi inceran oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Muslim, yang ingin menghancurkan umat Islam. Oh, kolot nama tekudu, yang sekolot dia mau kebol deh, lewat. Betul. Mereka nggak berani menghancurkan masjid, mereka nggak berani menghancurkan pondok pesantren, tapi mereka
murah-murah dihancurkan dengan 3 apa? Pernah kami sampaikan dengan 3 F: fashion, food, fun. Bu amin dong lagi dong makanan lele tapi ngantuk. Mohon maaf ya, mohon maaf. Anak muda sekarang ini dihancurkan dengan cara yang lembut. 3 F: fashion, food, fun. Ngerti tuh? Bahasa Inggris ngerti tuh? Kita ngerti sih sebenarnya. Mana nih bahasa Inggris maniur kalau hulu. Mui pernah ngisi di Hong Kong 2016, isi di Hong Kong, diundang ku TKW Indonesia. Anu undangna ibu-ibu nu gawe di itu di Hong Kong. Kebenaran memang mui sancan ceramah katimu polisi Hong Kong. Ditanya, how are you? Siapa kamu? Dan siapa namamu pakai bahasa Inggris? My name is Mui Abdul Mukti. Tanya di kemudian panjang pakai bahasa Inggris, tengah kimi gedek doang. Jeliur bahasa Inggris itu apa? Tapi nggak masalah. Kalau di sini ada anak yang pintar bahasa Inggris, lulusan pesantren bagus. Sebab jamaah Islam tasakabehna bisa bahasa Inggris. Jamaah urang mapan, asal dulu jamaah Inggris be cepat kagum. Benar, asal jamaah barat be cepat kagum. Lamun urang bisa bahasa sesuatu daerah itu, insya Allah urang mau bisa dibodoh-bodoh. Mau bisa dibodoh-bodoh urang. Makanya lamun ayah anak santri, ada anak-anak santri pintar bahasa Inggris, keren, nggak masalah, keren. Karena orang bisa nyahok naik kegorengan jemaah barat. Nauzubillahimin. Apa itu 3 F? Fashion, food, fun. Fashion eta naon? Baju. Udah lihat sekarang orang-orang barat menjajah kita dengan fashion, gaya. Mulai dari anak remaja perempuan, remaja putri, tina pakaian aku bujal kado susu nongkot. Hah? Candai, masya Allah pakaian ya mending merek. Bukan nama. Belum lagi dengan gaya muslimah ibu-ibu zaman sekarang. Oh, ibu-ibu zaman sekarang pakai baju muslimahnya memang bajunya baju abaya, gaya yalil-yalil. Tapi teh kiung dipakai ngebulik kamu hembeuh. Ieu bekieu belum pak. Pokoknya mun geus dina musim hajat tadi hajat geus beres pisan ya. Isuk hajatna, deuleu teh bae ka isuk, deuleu ibu-ibu kondangan teh ya. Eta kadus RT ujug usan-usanna kadang-kadang parteun deuleu kumaha dek radio beul Allah. Nauzubillahimin. Ya, masya Allah. Jajahan orang barat dimulai dari fashion gaya. Laki-laki ngeliat, oh nurutan jemaah barat, buuk di borongan, sebelah di hidungan, sebelah di biru, buang bunglon. Kadang hidung, kadang borong, kadang putih. Coli pakai anting, mending kali anting nama anting emas, buku mah anting menang tina hadiah ciki. Ya Allah, mending kali keren, kita pakai anting, bisa pakai anting mah anting kawat, keren nih. Nauzubillahimin. Nauzubillahimin. Mang, mohon maaf, mohon maaf. Ya, mohon maaf, jangan sok-sokan gaya orang barat. Nes urang mah normal baik. Yuk, dia mulai deh ya, tina fashion. Kalau zaman dulu, Mui pernah nyampaikan, kalau zaman dulu, anak-anak zaman dulu, ada yang namanya celana cut bray. Bener nggak? Zaman Roma Irama teh ya. Oh, handapnya gede, Arabik ya. Terus si zaman bapak-bapak merenya, yang Mui meletikan lah ya. Gitu. Terus bajunya dibelah dua teh kieu entah. Bujang-bujang baheula. Puuk dibelah dua gitu tah. Ih, pada geus pakeran ka mana-mana, baheula mah tiap kantongan HP sisir di kantongan. Bener tuh, Pak?
Zaman bapak eta sisir di kantongan teh membawa kaca asal naik ranjang pakai sabuk baju diasup ke tiang di kundung pang keren bae kalau eta padahal bener-bener mau diutah urang zaman eta eta masya Allah celana cutrai nah kadian beda deh budak-budak bujang celana pensil nya celana pensil begitu pula dengan kalangan perempuan juga sama celana cut bray ada lagi zaman sekarang kesini bray cut ya hendak nanti kalau nggak gedean kalau ini cut terus sampai tadi nauzubillahimin fashion hati-hati dimulai fashion etalah orang-orang barat merusak karena gaya-gaya anak-anak muda zaman sekarang nauzubillahimin. Yang kedua hati-hati ada yang namanya food makanan oh keren kodoang na lamun iyo anak-anak muda nginum na bisa pakai nginum dengarannya teh ale-ale itu nggak keren bro saya minum ale-ale nggak keren nih ciu abok coy kelas bos kelas kawan nauzubillahimin. Ini hati-hati anak-anak muda. Ya, yang ketiga, fun, hiburan. Hati-hati, makanan mu sering ngomong hiburan kuring mudah beda jeung zaman baheula. Zaman baheula mah hiburan paling ge nonton TV salembur hiji doang. Budak-budak kuring mah leutik keneh ulah-ulah ngomong bujang. Jangankan anak-anak bujang, anak-anak kecil zaman sekarang. Mohon maaf, lagu-lagu percintaan udah pada hafal. Betul. Oh, sampai ke ibu-ibu nak jaroge di TikTok. Nauzubillahimin. Bu. Kebetulan gue punya kawan. Boga babaturan gawe di Cina. Ternyata di Cina eta, Bapak Ibu, di Cina eta TikTok anu uploadan macam-macam dihapus ku presiden dihapus anu uploadan di kang jorogen anu mamer-mamer jubur teh geus pokona dihapus. Begitu orang Cina dulu di daerah Cina dulu mereka di Indonesia aneh heuh. Sebab kenapa kalau di Cina boleh upload di TikTok tapi isinya edukasi pelajaran kurang menges acak-acakan TikTok jauh macam-macam baik. Makanya hati-hati budak waria tontonan deuleuan hati-hati. Mang Saipul mohon maaf mun bisa al-hadsi mun bisa mah gede saeutik geus ngarti geus usia asup kana usia balik pondokeun pesantrenkeun supaya teraplikasi doana para ulama supaya teraplikasi dari munajatnya para ulama dan cuma sekedar kumpul-kumpul doang pondokeun pesantrenkeun insyaallah barokah dunia akhirat amin ya rabbal mohon maaf Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sengaja kumumuy sampai ka dieu dikurangan kumumuy pake lalaga anak sebab muing hayang ngadakan jamaah pengajian bawa anak HS jadi lulus nantuk HS deh kabehan terus jeung gitu bisa penting-penting sebab isu rek acara luka dua budak leutik HS na ulah penting-penting masih green. Mohon maaf kita doanya supaya sehat panjang umur. Yang jelas khitan ini ittiba karena sunnah Kanjeng Nabi nuturkeun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam yang saat itu Nabi Ibrahim dapat perintah khitan usianya 80 tahun dikhitan pakai kampak nggak pakai bidan dikhitannya sendirian di dalam satu tempat dijembeng oleh Nabi Ibrahim dipotong jebret ngejoak Nabi Ibrahim. Masya Allah, tapi Nabi Ibrahim hanif. Nabi Ibrahim begitu sempurna menjalankan syariat dari Allah. Dituturkan ku Kangjeng Nabi bagian-bagian syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang paling terpenting di dalam kalimatul khitan ini adalah setelah itu akrimu auladakum wa ahsinu adabakum. Muliakan anak-anak kalian dengan pendidikan adab, dengan pendidikan akhlak. Ada adab, ada akhlakul karimah. Di dalam dunia pesantren adab dengan akhlakul karimah itu beda. Kalau adab
hasil dari menuntut ilmu. Tapi kalau akhlakul karimah hasil dari taatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau adab hasil dari ilmu, maka itu ulama menyampaikan al-adab fauqal ilmi, adab lebih utama daripada ilmu. Tapi ya eta nungaran ucapan ulama untuk sampai di dinya doang menboga adab tapi tidak belajar atau sama Allah mal aya adab lamun henteu belajar heula mang jelema-jelema kuari mah paralinter eta ngoceh jeung naon boga ilmu luhur di ari boga adab mah. Bo meuning keneh boga ilmu tapi beradab cek saha. Boga ilmu heula insyaallah boga adab. Amin ya rabbal. Tapi banyak orang yang berilmu kurang beradab. Nauzubillahi min tukang es digoblok-goblok. Kadang-kadang kurang setuju gue tukang es digoblok-goblok. Atuh gua tukang es di mana-mana jualan. Peno, boy pernah pengajian tabligh akbar. Tukang es lebar sedek di carekanan, bisi viral deui. Kan teu lucu budak leutik viral gara-gara tukang es. Ayo cicingkeun bae darah teh geus masa bodoh cek mah teh. Itu masya Allah. Kadang-kadang punya ilmu tapi kurang adab. Nauzubillahi min. Tapi insyaallah nggak begitu kalau sudah dididik. Ada yang namanya akhlakul karimah. Ini hasil daripada orang-orang yang ibadah. Masya Allah, pantesan batur kabita karena ibadah. Sebab Mang Saipul sebagai kolot jadi contoh. Mang Saipul rajin ke masjid. Lain cuma rajin ke masjid, tapi Mang Saipul juga boga akhlak anu bagus. Panoba kuari ngaji, ibadah mah gorotol goragah. Tapi sohor lamun ngomong pada tangga jeletak jeletuk menjadikan hate. Aya tetangga nu kitu aya. Nu mana beungeut tunjuk. Nauzubillahi min. Jeplak menjadikan hate kolot padahal masalah mah ketinggal. Ya ibadah mah ketinggal. Ialah butuhna akhlakul karimah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hikmah walimatul khitan ini, kebaikan-kebaikan dari walimatul khitan ini sampai kepada Syaf Al-Habsyi Syafiq. Mudah-mudahan Allah jadikan beliau anak yang soleh, anak yang berbakti. Tadi guys foto-foto jeung mumuy foto bareng. Alhamdulillah jangkungna geus sarua. Coba ge sapi tadi ge. Tapi sini berdiri sama enggak kita? Nah. Dia mau didiukeun di ku ade ya, didiukeun di dia, batur bingung mana di kita dia. Alhamdulillah. Doakan kurangnya Al-Habsyi Syafiq, didoakan para habaib, insyaallah berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf mungkin nggak bisa panjang lebar. Mudah-mudahan yang mau disampaikan ini ada hikmah, ada manfaat dunia dan akhirat. Dan mau disampaikan, jaga keimanan kita, jaga kesehatan kita, jaga ukhuwah kita. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali di dunia dan di akhirat. Kalau ibu-ibu nanti masuk surga, jangan lupa panggil mumuy masuk surga. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Sebab kita ngajamin penceramah dia bakal ahli surga. Ya bu, buah-buah penceramah di heula anu diasupkeun ka neraka. Begitu dibolong gosong hidung Ustaz Nanda encan diasup neraka gosong. Nuhun hatur nuhun hampura sananda hampura. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah, mohon ampun. Wallahu muwaffiq wa bithariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran. Terima kasih kepada Al-Ustaz Muhammad Abdul Muqti yang telah memberikan mau'izah hasanah pencerahan bagi kita walaupun sambil goyang.